Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua subscriber Mbah Uti channel. Malam ini kita akan berbincang-bincang soal tema tentang konten berbahaya itu apa. Konten yang menyebabkan channel dihapus YouTube ya, gitu. Macam mana Abang Esa atau durasi nyaman? Bagaimana itu? Tema apa yang yang berbahaya gitu? Sebenarnya kalau tema nggak ada yang berbahaya ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel Mbah Uti channel ya. Oke. Yang belum kenal saya silahkan perkenalkan, saya Esa dari channel Durasi Nyaman. Oke, akan saya jawab pertanyaan dari Mbah Uti tadi terkait dengan konten atau video-video yang membahayakan channel YouTuber itu apa saja. Yang pertama, konten yang membahayakan atau konten yang terlarang itu adalah konten yang melanggar pedoman komunitas, yaitu konten yang bersifat kekerasan dan sadisme atau sesuatu yang mungkin berisi gambar berdarah-darah atau bahkan ucapan-ucapan provokatif, ucapan-ucapan yang mendorong kebencian dan kericuhan atau kerusuhan massa, ya, hal-hal yang sifatnya provokatif. Yang kedua, konten re-upload atau konten yang sebelumnya sudah diupload oleh konten kreator lain atau konten kita sendiri yang masih ada di channel satunya, ya, di channel lain, tapi belum dihapus, dan itu kita sudah upload konten yang serupa, konten yang video yang sama. Nah ini jadinya nanti re-upload. Kalau sudah re-upload begini biasanya itu sudah terdeteksi melanggar pedoman komunitas, ya. Konten re-upload ini biasanya berbeda dengan konten-konten yang terkena klaim hak cipta. Kalau re-upload ini nanti ada teguran. Teguran pertama mungkin masih oke lah ya. Ada hukuman, mungkin dilarang upload berapa waktu gitu kan. Tapi masuk teguran ketiga biasanya sudah terbanned itu channel. Kalau kita bandel tetap mengupload konten re-upload. Nah begitu Mbak Uti. Nah jadi ada dua nih. Ada dua. Yang pertama tadi adalah konten-konten yang berisi kekerasan, sadisme, gambar berdarah-darah yang tidak disensor, atau yang berisi kata-kata atau kalimat-kalimat hasutan. Nah itu biasanya hasutan-hasutan ke arah hal-hal yang sifatnya rasisme, ya, yang bisa memantik atau memicu pertikaian. Nah ini dilarang oleh YouTube. Nanti kalau dilaporkan oleh konten kreator lainnya atau oleh penonton biasanya terhapus sudah, dan channel ini berbahaya, bisa terhapus juga oleh YouTube, dihapus paksa, karena biasanya pilihannya itu ada dua, dihapus sendiri atau dihapus oleh YouTube. Nah kalau keduluan dihapus YouTube berarti ya kontennya juga sudah terindikasi konten yang tidak akan berjalan baik ke depannya. Nah yang kedua tadi apa? Re-upload. Yang kedua adalah konten re-upload. Konten re-upload ini dilarang karena YouTube melindungi kebebasan berekspresi dan hak-hak copyright atau hak-hak yang sifatnya menjadi hak pemilik konten asli, ya. Nah di sini kalau mengenai link cipta itu kalau teman-teman mengupload video dan ternyata ada klaim hak cipta, itu masih aman ya sahabatku, tidak terlalu bingung karena nanti klaim hak cipta itu bisa diedit dengan memasukkan sebagian suara. Tapi kalau yang sifatnya re-upload ini biasanya sudah masuk ke teguran, karena kita harus bisa membedakan mana yang konten hanya terkena klaim hak cipta dan mana konten yang sudah terkena teguran. Berbeda, dua hal yang berbeda. Teguran itu berbeda, Bauti. Ya, teguran itu lebih keras dari cipta. Jadi kalau masih klaim hak cipta, konten Anda terkena klaim hak cipta, itu tidak mengapa sih, tidak usah panik. Nanti pada saat pengajuan model itu bisa diedit, dibisukan.
masih bisa lolos monet. Oh. Tapi kalau konten re-upload, nah itu penyebab tidak lolos monetisasi. Penyebab gagal monet. Mungkin tidak dihapus channel itu, tapi saat pengajuan monet biasanya gagal monet dari konten re-upload. Dan yang paling berbahaya itu sebenarnya adalah konten kekerasan. Konten yang sifatnya kekerasan, ya, entah itu penyiksaan atau mengupload video-video pembunuhan dan lain-lain, itu biasanya langsung terkena penutupan sepihak oleh YouTube. Channelnya yang langsung dihapus oleh YouTube. Langsung bukan lagi ditutup konten. ya. Channelnya yang langsung ditutup oleh YouTube, hilang begitu saja, terhapus ya. Awalnya mungkin ada warning sebentar, hanya berapa jam, kemudian terhapus. Ini kalau parah banget. Maka dari itu kita dilarang mengupload konten-konten yang sifatnya kekerasan atau mendorong perbuatan kekerasan. Dan yang kedua, kalau ingin lolos monet, jangan mengupload konten re-upload. Ini biasanya yang membuat gagal monetisasi, Uti. Begitu ya, Mbak Uti. Okay. Walaupun punya sendiri ya, walaupun punya sendiri itu pun dikira re-upload juga, gitu ya. Iya, iya. Walaupun punya sendiri, misalkan Mbak Uti punya channel, ya, namanya misalkan channel Mbak Uti 1. Nah, kemudian Mbak Uti punya channel baru, namanya Mbak Uti 2, Mbak Uti 2 gitu kan. Nah, konten atau video yang pernah Mbak Uti upload ada di channel pertama tadi, itu belum dihapus. Tapi file videonya kita hapus, kita upload lagi di channel Mbak Uti 2. Nah, ini awalnya sih aman, tapi nanti waktu pengajuan monet biasanya terkena teguran re-upload ini. Ini yang menyebabkan gagal monet biasanya, walaupun itu original dibuat oleh Mbak Uti sendiri, tapi karena masih ada di channel satunya dan belum dihapus, ini terjadi keputusan atau deteksi yang menyatakan konten re-upload atau konten berulang, video yang diputar ulang yang masih ada di channel lain gitu. Oh iya. Karena YouTube nggak tahu ini konten Uti sendiri atau konten siapa, yang jelas terdeteksi kodenya itu sama. Jadi kalau kode sama ini ya YouTube membacanya bahwa video ini akan membaca karya orang lain, itu saja sih yang disimpulkan oleh software YouTube. Makanya konten berulang ini penyebab gagal monet yang paling utama ini. Hati-hati untuk teman-teman yang sering ambil video dari platform lain, sering ambil video dari media sosial, atau ambil video-video dari HP yang sudah diupload di channel sebelumnya, mungkin lupa ya, kemudian diupload lagi di channel yang satunya. Nah, ini berbahaya, bisa menyebabkan gagal monet. Kalau konten yang berisi kekerasan, kesadisan itu bukan hanya gagal monet, tapi channel bisa terhapus sepihak oleh YouTube ya, begitu. Baiklah Mas Esa, terima kasih atas ilmu para YouTuber ya. Karena Uti tak paham, memang nggak paham sama sekali kan, ya enggak. Oh, yang pertama itu tak boleh macam kita upload pergaduhan atau macam apa ya, kalau accident itu tak boleh juga Kak, Mas Esa. Iya, harus disensor. Oh, harus disensor gitu ya. Tentang guna samurai, tentang guna katana itu, kalau misalkan ada adegan berdarah-darah seperti itu, ya bisa ini bermasalah. Bermasalah. Itu nanti begini, Uti. Biasanya awal-awalnya itu kelihatan aman, tapi tiba-tiba jarak berapa hari gitu, langsung diambil keputusan sepihak oleh YouTube. Konten-konten kayak gitu awalnya aman, tapi biasanya jarak beberapa hari itu biasanya langsung hilang begitu saja. Nah, itu dia tidak diberi warning atau langsung dihapus YouTube-nya kita itu, Mas Esa? Terkadang tanpa warning. Terkadang yang sering sekarang itu tanpa warning. Kayak konten berulang, konten re-upload itu awalnya aman. Ya. Sebulan aman, tapi begitu mengajukan monet masuk ke deteksi, jadinya gagal monet karena konten berulang. Saya. Baiklah Mas Esa, baiklah. Terima kasih sangat ya atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti
YouTuber pemula pun akan belajar di apa channelnya Dorasi Nyaman dan Mbah Uti channel, insya Allah. Ya, amin, insya Allah, amin. Terima kasih Mbak Uti, mudah-mudahan sehat selalu dan semua teman-teman juga selalu dalam kondisi sehat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal. Saya mohon pamit dulu ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi